أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pertama tadi kita sudah buka dengan membaca hamdalah, kemudian acara kedua nanti kita tilawah Al-Quran ya, satu persatu bergantian. Kemudian yang ketiga ada materi dari buku bisi. Kemudian yang terakhir ramah tamah dan penutupan. Jadi untuk mempersingkat waktu kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran satu persatu. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullahu fa anna tufakun. Oke, baik, sudah 5 menit ya untuk teman-teman membaca dan menghafal kembali poin-poin yang ada di buku bisi bab sholat berjamaah. Nanti masing-masing untuk menyampaikan kembali dengan close book ya, tanpa buka buku ya, poin-poin yang sudah tadi kita belajari bersama. Oke, semuanya siap? Siap? Siap. Oke, baik. Oke, bismillah. Jadi udah ngapalin, mudah-mudahan dapat poin 1000. Jadi tentang sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah lebih dari 2 orang atau lebih ya. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Madep kesini Pak, dikira oh iya, kan lagi konsen ini. Ya, jadi menurut mazhab Syafi'i, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Apabila seseorang meninggalkan salat berjamaah, maka dia telah kehilangan pahala yang berlimpah. Sedangkan menurut mazhab yang lain, salat berjamaah hukumnya wajib. Kemudian masjid adalah tempat yang paling utama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beberapa keutamaan sholat berjamaah. Pertama, pahalanya sama dengan 27 derajat. Kemudian yang kedua, seorang yang melakukan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut akan dijauhkan dari sifat munafik. Ya. Yang ketiga, kampung yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya akan dikuasai oleh setan. Ya. Yang keempat, langkah menuju masjid menghapuskan dosa. Yang kelima, langkah menuju masjid juga meninggikan derajat. Masya Allah. Mungkin poin yang selanjutnya, poin yang kelima. Poin yang kelima, sholat berjamaah itu jika imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki, maka posisi makmum itu ada di samping kanan imam. Kata siapa? Kalau banyak? Kalau yang selanjutnya, poin yang ke-7, imam itu laki-laki mengimami perempuan, bukan perempuan yang mengimami laki-laki. Poin yang ke-8, jika imamnya laki-laki dan makmumnya ada laki-laki 1 orang dan 1 orang perempuan makmumnya, maka makmum laki-laki berada di samping kanan imam dan perempuan berada di belakang keduanya. Poin ke-10 itu jika imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Jika imam perempuan, makmum perempuan, posisinya sejajar. Sejajar.
Sejajar di kiri semua atau gimana? Sejajar di belakang semua tadi. Oh, di belakang. Sejajar kok di belakang? Nggak sejajar. Sejajar di samping kiri kanan. Iya, kiri kanan. Iya, bukan di belakang. Terus poin 10 itu makmum tidak boleh mendahului imam. Yang ke-11, makmum harus merapatkan shaf. Yang ke-12, imam dianjurkan untuk merapatkan shaf makmumnya. Masya Allah. Oke, yang terakhir, halangan-halangan syar'i untuk tidak sholat berjamaah atau tertinggal berjamaah di masjid. Ini artinya orang dimaklumi kalau dia tertinggal sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yang pertama, penyakit yang menyulitkan untuk sholat di masjid. Jadi kalau sakit itu tidak harus memaksakan sholat di masjid. Dia boleh untuk tidak sholat di masjid berjamaah. Ya, sholat sendiri, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, maka insya Allah kalau antum termasuk orang yang terbiasa, orang yang sudah merutinkan sholat berjamaah, pada saat antum kena uzur, antum tetap mendapatkan sholat berjamaah. Ya, seperti hadis dalam Riyadhus Shalihin, orang yang nggak berjihad karena uzur, ya ketika para mujahidin mereka naik bukit, lembah-lembah gitu ya, menurut ini berserikat dalam pahalanya, begitu ya, karena uzur tidak bisa ikut berjihad. Kemudian yang kedua, orang yang terdesak kencing. Kalau pengen kencing, pengen BAB, pengen hajat, jangan maksain sholat, nanti malah pipis di masjid gitu misalkan, ngompol atau malah nah ini tidak diperkenankan demikian. Jadi selesaikan dulu hajatnya baru sholat. Ya, kemudian yang ketiga, orang yang takut atas keselamatan jiwa dan hartanya. Kalau antum dari rumah antum ke masjid ternyata di tengah-tengah perjalanan dikhawatirkan ada begal, ya misalkan rumah antum jauh dari masjid gitu ya, kalau jalan pakai motor walaupun ataupun sendiri jalan kaki pasti dibegal misalkan, dirampok, maka nggak wajib atau antum dimaklumi untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ataupun harta antum, kalau antum tinggal rumahnya kemudian pulang-pulang udah bersih gitu kan, antum sholat berjamaah pas pulang-pulang ke rumah ternyata hartanya bersih, udah dirampok orang karena nggak ada antum misalkan, ya antum tidak antum dimaklumi untuk tidak sholat berjamaah. Yang keempat, turunnya hujan atau adanya lumpur, salju, angin kencang atau cuaca yang sangat dingin dan semisalnya. Ini boleh tidak sholat berjamaah di masjid, dimaklumin, ya udzur atau makdzur ya. Kalau misalkan hujan deras, ya, pakai payung ternyata malah hujannya dari bawah payung kan, soalnya hujan angin gitu, malah kena semua celana, itu sampai masjid malah nggak nyaman gitu. Tidak harus memaksakan demikian, apalagi banjir di jalanan gitu ya, maka tidak berdosa dia tidak sholat berjamaah di masjid. Yang kelima, siapnya hidangan makan siang ataupun makan malam di waktu sholat. Jadi kalau siang hari ya, cuman memang ada syaratnya para ulama, anda pernah membaca itu, ketika antum benar-benar lapar, ya kalau tidak makan dulu terus kemudian berbahaya buat antum, sangat lapar gitu ya, udah dihidangkan masjid, dihidangkan makanan, ya kemudian adzan berkumandang gitu kan, nanti gimana nih, udah lapar banget, udah gemeteran gitu, makan dulu gitu. Jadi jangan karena justru antum kurang ilmu berarti ya, orang udah di masjid udah adzan harus ke masjid dulu seolah-olah gitu. Ya padahal ada hadisnya. Jadi kalau dihidangkan secara umumnya begitu. Tapi para ulama kemudian ada yang merinci gitu. Kalau misalkan benar-benar nggak kuat atau sudah sangat lapar ya makan dulu. Tapi kalau kenyang gitu ya, justru kenyang ya nggak harus maksain makan dulu, sholat dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini diantaranya poin-poin halangan syar'i itu tadi yang terakhir ada 5 poin, dan tadi poin-poin tentang sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan dari penjelasan ringkas ini. Tadi memang sebenarnya banyak hadis yang tidak dibacakan, tapi insya Allah di kesempatan yang akan datang atau antum bisa gali sendiri. Dan sekarang artikel itu sudah banyak, ada di buku-buku fikih juga dibahas masalah itu.